Langit fajar baru saja menyingkap warna biru muda ketika suara azan pertama menggema dari surau kecil di ujung desa. Embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah setelah hujan malam seolah menenangkan siapapun yang menghirupnya. Di sebuah rumah kayu sederhana, lampu minyak berkelip lembut, menyorot sosok gadis belia yang duduk bersila di atas sajadah. Namanya Aisyah, 16 tahun. Sejak lahir, ia hidup dalam gelap yang tak pernah berganti siang. Tapi jemari mungilnya menari di atas lembaran braille Al-Quran, seperti menelusuri cahaya yang hanya bisa dirasakan hati. Tidak ada pandangan mata, tapi ada keyakinan yang menyala terang. Bayangkan menghafal 30 juz Al-Quran dalam 100 hari, tanpa bisa melihat satu huruf pun. Apa rahasia keteguhan gadis ini? Bagaimana ia menaklukkan batas yang bahkan banyak dari kita tak sanggup membayangkannya? Di luar, ayam jantan berkokok bersahutan, tetapi suasana di ruang kecil itu seperti menahan napas. Setiap sentuhan jari Aisyah pada huruf braille terdengar seperti denting kecil cahaya. Ia berbisik pelan, melafalkan ayat demi ayat dengan suara bening yang menyejukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lirih namun mantap, narasi kembali bergema. Dalam gelapnya dunia, Aisyah sedang menyalakan pelita yang tak akan padam. Kisahnya akan membuat kita menatap diri sendiri. Sudahkah kita mensyukuri nikmat penglihatan, waktu, dan kesempatan? Senyum kecil tersungging, seolah ia tahu sesuatu yang dunia belum pahami. Di ujung senyum itu, kita semua diajak untuk merenung. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kisah yang penuh cahaya ini, mari kita saling mendoakan. Semoga siapapun yang menonton video ini diberi kekuatan, kesehatan, dan hati yang tenang. Jangan lupa klik subscribe, karena setiap dukungan kalian menjadi doa kebaikan yang kembali untuk kita bersama. Angin pagi menyusup melalui jendela bambu, menggerakkan tirai tipis. Lampu minyak bergoyang, menebarkan cahaya hangat di sekeliling ruangan. Gadis kecil itu tak berhenti menelusuri lembaran braille, seolah dunia di sekitarnya tak lagi penting. Yang ia kejar hanyalah kedekatan dengan Sang Pencipta. Inilah awal dari perjalanan 100 hari yang akan mengubah cara kita melihat dunia. Mari kita ikuti langkah Aisyah, dan temukan apa arti cahaya sejati. Suara ayam jantan sudah hilang, digantikan riuh rendah pasar pagi yang berjarak 1 kilometer dari rumah Aisyah. Dari balik jendela bambu, Aisyah hanya bisa menebak aktivitas itu lewat aroma dan suara. Wangi daun pisang, teriakan pedagang sayur, deru sepeda motor yang lalu lalang. Dunia di luar terasa penuh warna, tapi baginya tetap gulita. Sejak bayi, dokter telah mengabarkan bahwa matanya tak akan pernah melihat. Ibunya, Siti, masih ingat jelas saat itu. Ruang periksa yang dingin, suara stetoskop yang menabrak keheningan, dan kata-kata yang mematahkan harapan. Bu, maaf. Saraf optiknya tidak berkembang. Aisyah tak akan bisa melihat, kata dokter dengan suara berat. Namun, Siti tidak menitikkan air mata di hadapan sang dokter. Ia hanya menggenggam bayi kecilnya erat, seolah menegaskan kepada dunia, anak ini tetap cahaya bagi kami. Masa kecil Aisyah tidak mudah. Ia sering mendengar bisik-bisik, kasihan ya, buta sejak lahir. Anak-anak sebaya bermain petak umpet, atau berlarian mengejar layangan. Sementara Aisyah duduk diam, menebak arah angin lewat sentuhan di pipi. Tapi ibunya menanamkan kalimat yang selalu ia ingat, "Nak, kegelapan bukan akhir. Allah memberi cahaya yang lain, yang tidak semua orang punya." Kalimat itu menjadi mantra yang meneguhkan. Setiap kali sedih, Aisyah memeluknya dalam hati. Suatu sore, ketika usianya menginjak 16 tahun, Aisyah mendengar percakapan 2 orang tetangga di teras rumahnya. Ada anak difabel di kota seberang, hafal 30 juz Al-Quran, kata seorang ibu.
Serius, padahal dia nggak bisa lihat kan? Sahut yang lain. Aisyah menoleh ke arah suara. Dalam sekejap, sesuatu bergetar dalam dadanya. Malam itu, ia duduk di samping ibunya dan berkata pelan, "Bu, ya kalau di orang lain bisa menghafal Al-Quran tanpa melihat, kenapa Aisyah tidak bisa?" Siti terdiam. Dalam hati ia ingin melindungi anaknya dari beban besar. Namun sorot wajah Aisyah, meski tanpa cahaya mata, memancarkan tekad yang tak biasa. Kalau itu yang Aisyah mau, ibu akan temani. "Kita coba pelan-pelan." "Iya," ucap Siti lembut. Malam itu, mereka memulai perjalanan yang belum pernah dibayangkan. Siti mengeluarkan Al-Quran Braille lama yang diberikan seorang kerabat. Huruf-huruf timbul itu terasa asing di jari Aisyah, namun ia menelusurinya dengan penuh semangat. Siti membantu mengeja, mengoreksi setiap makhraj huruf. Hari-hari berikutnya menjadi ujian baru. Jemari Aisyah sering memerah, bahkan terluka karena gesekan titik-titik Braille. Kadang ia merasa lelah dan ingin berhenti. "Bu, perih rasanya," keluhnya sambil meniup ujung jari. "Istirahat sebentar, nak. Ingat, setiap luka adalah langkah menuju surga," balas Siti, mengusap rambutnya. Tetapi tantangan bukan hanya rasa sakit. Beberapa teman sekolah menanggapinya dengan nada meremehkan. "Seratus hari? Mana mungkin," ucap salah seorang teman ketika mendengar rencana Aisyah. Kalimat itu sempat menusuk. Di tengah malam, Aisyah menangis diam-diam di sajadahnya. Namun di sela isakan, ia justru merasakan kekuatan yang lebih besar. Suara ayat-ayat yang ia hafal menggema di hati, menenangkan seperti belayan lembut. Setiap subuh, ia memulai hari dengan zikir, lalu mengulang hafalan. Siang hingga petang, ia menelusuri lembaran Braille sambil mendengarkan rekaman muratal dari ponsel butut peninggalan kakaknya. Malamnya, ia menutup dengan doa panjang. Perlahan, keajaiban itu mulai terasa. Ayat-ayat yang awalnya sulit kini mengalir lancar. Siti menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, kagum sekaligus tak percaya. Tetangga yang dulu mencibir diam-diam mulai ikut menyimak bacaan Aisyah ketika lewat di depan rumah. Gelap bukan berarti putus asa. Di balik ujian, Allah menitipkan kekuatan yang kadang tak kita sangka. Perjalanan Aisyah baru dimulai, dan 100 hari ke depan akan menjadi saksi tekad yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Pagi di desa kecil itu masih berkabut ketika Aisyah menyalakan ponsel bututnya. Suara lantunan kari Mesir menggema lembut dari speaker yang mulai serak. Di sampingnya, secangkir teh jahe mengepul, menebarkan wangi hangat. Ia meraba halaman Braille. Jemari pelan meniti titik-titik timbul. Hari itu, tepat hari ke-7 sejak ia mengucap tekad. Menghafal 30 juz dalam 100 hari. Ibunya, Siti, duduk di dekat jendela, merapikan kerudungnya. "Aisyah, jangan lupa sarapan." "Jangan sampai lemah," ujarnya lembut. "Iya, Bu, 1 halaman lagi, habis itu makan," jawab Aisyah sambil tersenyum. Di luar suara ayam dan riuh pasar menyatu, seperti irama pengiring perjalanan. Namun di balik ketenangan itu, tantangan kian berat. Menghafal bukan sekadar menirukan suara. Aisyah harus menanam ayat ke dalam hati dan lidah, tanpa pernah melihat huruf-hurufnya. Hari-hari awal, ia mampu menambah 2 halaman hafalan setiap subuh. Tapi ketika memasuki pekan kedua, hafalannya kerap meloncat, huruf-huruf seolah bersembunyi. Jemarinya panas, matanya, meski tak melihat, terasa letih. Suatu siang, saat matahari menancap terik di atap seng, Aisyah menunduk lesu. "Bu," Aisyah takut enggak sanggup. 100 hari itu terlalu singkat, ucapnya, suaranya nyaris hilang. Siti menatap putrinya dengan sorot penuh keyakinan. "Nak, yang menilai hasil bukan kita. Kita hanya berusaha. Ingat doa ibu, Allah yang akan menuntun."
katanya sambil menggenggam tangan Aisyah erat. Kalimat itu seperti air dingin di tenggorokan kering. Aisyah kembali menegakkan punggung. Ia mengulang hafalan dari awal, mulutnya bergetar pelan. Setiap ayat ia baca dengan hati, seolah berbicara langsung pada penciptanya. Malam harinya sebuah kejutan datang. Ustazah Rahma, guru ngaji yang tinggal di kampung sebelah, mengetuk pintu. Saya dengar Aisyah mau menghafal 30 juz dalam 100 hari. Ucapnya sambil tersenyum. Iya, Ustazah. Saya sedang berusaha, jawab Aisyah malu-malu. Kalau begitu, izinkan saya membantu. Kita bisa setoran hafalan setiap sore, biar Aisyah nggak sendirian. Dukungan itu seperti cahaya di tengah kabut. Sejak keesokan hari, setiap jam 4 sore, Aisyah duduk di teras bersama Ustazah Rahma. Angin sore menggerakkan daun jambu, aroma tanah basah menambah khidmat. Aisyah membaca ayat demi ayat, sementara Ustazah Rahma menyimak dengan sabar, memperbaiki tajwidnya. Tetangga mulai memperhatikan. Anak-anak yang dulu hanya bermain kelereng kini sering berhenti, mendengarkan bacaan merdu yang mengalun dari teras itu. Beberapa ibu-ibu membawa jajanan kecil, sekadar menemani. Suara Al-Quran menyatukan mereka dalam ketenangan yang sulit dijelaskan. Namun perjalanan tidak selalu mulus. Pada hari ke-35 Aisyah terserang demam. Tubuhnya panas, tenggorokannya kering. Hafalan terpaksa terhenti. Di tengah kantuk dan nyeri, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku mundur. Kuatkan aku untuk menepati janji ini." 3 hari ia berbaring, tapi bahkan dalam keadaan lemah, bibirnya tetap bergerak, melafalkan ayat yang masih teringat. Ibunya menitikkan air mata melihat keteguhan itu. "Nak, istirahat dulu. Allah tahu usahamu," bisik Siti sambil mengusap kening putrinya. Hari ke-40, demam reda. Aisyah kembali duduk di teras, meski tubuhnya masih lunglai. Ustazah Rahma menatapnya penuh rasa kagum. "Subhanallah, semangatmu luar biasa. Kita lanjut pelan-pelan, ya," ucapnya. Di titik ini, semangat Aisyah justru semakin menyala. Ia menambah waktu murajaah hingga larut malam. Kadang terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan, seolah ikut menjaga hafalannya. Setiap ayat yang tertanam di hati menjadi cahaya yang menerangi kegelapan hidupnya. Di balik keterbatasan penglihatan, Aisyah menatap dunia dengan mata hatinya. 100 hari masih jauh, namun tekadnya menembus batas. Di setiap hembusan angin malam, kita mendengar bisikan keberanian yang jarang kita temui. Keberanian seorang gadis yang memilih cahaya, meski tak pernah mengenal warna. Langit sore itu menggantung berat, awan hitam menutupi sinar matahari. Desa kecil Aisyah diguyur hujan deras yang tak kunjung reda. Genangan air menutupi jalan tanah, suara gemericik seolah meresap ke setiap sudut rumah. Di balik dinding kayu yang lembab, Aisyah duduk di ruang tengah dengan mushaf braille terbuka di pangkuan. Jemarinya meniti huruf timbul, namun pikirannya jauh melayang. Hari ke-55. Separuh perjalanan telah terlewati, tapi setengah lagi menunggu seperti dinding yang menjulang. Hafalan mulai menumpuk, murajaah terasa lebih berat daripada menambah hafalan baru. Ibunya, Siti, menatap putrinya dengan tatapan cemas. "Nak, sudah 3 jam kamu di situ. Istirahat dulu, nanti pusing." "Belum, Bu. Kalau berhenti sekarang, Aisyah takut lupa," jawabnya, suara serak karena lelah. Di luar, angin mengguncang pepohonan. Petir menyambar, membuat rumah kayu bergetar. Hati Aisyah juga bergetar, tapi bukan karena kilat. Sejak pagi, kabar buruk beredar. Ustazah Rahma jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit kabupaten. "Ya Allah, siapa yang akan mendengarkan setoran hafalanku?" bisiknya pelan. Malam itu, Aisyah mencoba mengulang hafalan sendiri. Tanpa koreksi dan bimbingan, setiap ayat terasa rapuh. Lidahnya bergetar, kadang terhenti. Dalam hening air mata jatuh.
Apakah aku bisa menyelesaikan ini, ya Allah? Apa aku terlalu sombong dengan janji 100 hari? Ibunya duduk di samping, menepuk bahunya lembut. Aisyah, ingat, yang menilai bukan manusia. Jangan takut gagal. Allah melihat niatmu, bukan sekadar angka hari. Kata-kata itu seperti payung di tengah hujan badai. Meski hatinya masih gamang, Aisyah menarik napas dalam-dalam dan kembali melafal. Di luar, hujan semakin deras, menutup suara dunia, menyisakan lantunan ayat yang bergaung di ruang sempit itu. Keesokan paginya, sebuah ketukan terdengar di pintu. Aisyah meraba jalan menuju ruang depan. Ternyata yang datang adalah Pak Hadi, marbot masjid setempat, bersama 2 santri remaja. Kami dengar Ustadzah Rahma sakit. Kami diutus untuk membantu. Setiap sore kami bisa menemani Aisyah murajaah, ujar Pak Hadi, suaranya hangat. Aisyah terdiam, lalu tersenyum lega. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Aisyah benar-benar butuh teman setoran. Sejak itu, rumah kecil mereka tak pernah sepi. Sore-sore basah ditemani suara remaja masjid menyimak bacaan Aisyah. Kadang listrik padam, lampu minyak menjadi saksi mereka mengulang ayat demi ayat. Aroma tanah basah bercampur wangi minyak kayu putih, menciptakan kehangatan yang tak tergantikan. Namun cobaan belum selesai. Di hari ke-65, demam yang sempat reda datang kembali. Kali ini lebih hebat. Tubuh Aisyah panas, tenggorokan perih. Suara hampir hilang. Malam-malamnya dipenuhi batuk dan rasa nyeri. Ia hanya bisa melafalkan hafalan dalam hati, bibir bergerak tanpa suara. Ibunya terus menjaga, menyalakan air hangat, mengusap keningnya. Nah, ini bukan tanda kegagalan. Ini ujian. Allah ingin melihat seberapa teguh hatimu. Dalam gelap, Aisyah berdoa lirih. Ya Rob, jika engkau menghendaki kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah. Doa itu meluncur bersama gemericik hujan di atap seng. Hari ke-70, demam mulai mereda. Tubuh masih lemah, tapi semangatnya menyala kembali. Ya duduk bersila, suara serak namun mantap. Pak Hadi dan para santri kembali menemani. Allahu Akbar, suaramu kembali, nak, ujar Pak Hadi dengan mata berkaca. Aisyah tersenyum, meski pipinya pucat. Kita lanjut, Pak. 100 hari belum selesai. Hujan berhenti, tapi langit masih mendung. Di balik mendung itu, sinar matahari menunggu. Aisyah belajar, cahaya tak selalu terlihat oleh mata. Kadang, cahaya hadir sebagai kekuatan yang tumbuh dari doa, dari sabar, dan dari keyakinan bahwa setiap ujian hanyalah langkah menuju janji yang lebih indah. Pagi itu udara masih lembab setelah semalaman hujan. Aroma tanah basah bercampur wangi kayu bakar dari dapur rumah-rumah tetangga. Aisyah duduk di serambi, mengenakan jilbab sederhana warna biru langit. Jemarinya menelusuri baris demi baris huruf Braille, sementara sinar matahari yang malu-malu menyelinap melalui celah dedaunan. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tekadnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Hari ke-71. Target 100 hari semakin dekat, tetapi beban hafalan kian berat. Setiap halaman baru bagaikan pendakian curam. Ibunya, Siti, meletakkan secangkir teh hangat di sampingnya. Nak, minumlah dulu. Jangan paksakan diri. Aisyah kuat, Bu. Allah yang memampukan, jawabnya, suara lembut namun mantap. Sore itu, suara motor berhenti di depan rumah. Pak Hadi datang membawa kabar. Seorang jurnalis lokal mendengar kisah perjuangan Aisyah dan ingin menulis tentangnya. Awalnya Aisyah ragu. Aisyah hanya ingin menghafal karena Allah, bukan untuk terkenal, bisiknya pada ibunya. Pak Hadi tersenyum menenangkan. Niatnya tetap sama, nak, tapi kisahmu bisa menguatkan orang lain. Mungkin ini jalan Allah agar banyak yang termotivasi. Esoknya 2 jurnalis datang. Mereka duduk lesehan di ruang tamu, merekam suara Aisyah melafalkan hafalan.
Kamera menyorot jemarinya yang menari di atas huruf Braille. Mereka terpana ketika mendengar suaranya yang tenang, meski matanya tak dapat melihat. Bagaimana rasanya menghafal Al-Quran tanpa bisa membaca tulisan biasa? Tanya salah satu jurnalis. Mata saya gelap, tapi hati saya diajari Allah untuk melihat dengan cara lain, jawab Aisyah, senyum menembus ruang. Tulisan itu terbit di media daring lokal. Dalam beberapa hari, cerita Aisyah menyebar ke berbagai platform. Banyak pesan dukungan masuk dari guru ngaji di kota besar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga yang terinspirasi. Sumbangan kecil berdatangan, mushaf Braille baru, lampu baca portabel, hingga kiriman madu untuk kesehatannya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih hidup. Setiap sore, rumah kecil itu ramai dengan tamu yang ingin menyimak hafalan Aisyah. Anak-anak TPA desa datang duduk melingkar, mendengarkan bacaan yang mengalun indah. Beberapa orang tua meneteskan air mata, namun popularitas mendadak itu membawa tantangan baru. Waktu belajar terganggu oleh tamu dan undangan liputan. Kadang Aisyah merasa lelah dan kewalahan. Bu, apakah ini ujian kesombongan? Tanyanya suatu malam. Selama niatmu tetap untuk Allah, itu bukan kesombongan, nak, jawab ibunya lembut. Tapi jaga hati, jangan sampai tujuan awalmu berubah. Aisyah menunduk, meneguhkan niat. Ia memutuskan membatasi kunjungan. Hanya sore tertentu, sisanya tetap fokus pada hafalan. Malam ke-80, langit cerah dipenuhi bintang. Aisyah duduk di serambi, ditemani Pak Hadi dan beberapa santri. Udara dingin tetapi hatinya hangat. Ketika melafalkan surat Yasin, suaranya mengalir jernih. Pak Hadi mengangguk kagum. Masya Allah, bacaanmu semakin mantap, ucapnya. Semua karena doa kalian, jawab Aisyah. Di sela lantunan ayat, angin malam membawa bisikan doa-doa. Seolah alam pun ikut menyimak perjalanan yang tak hanya menguji ingatan, tetapi juga keteguhan jiwa. Kadang cahaya tidak datang dari matahari, tapi dari orang-orang yang tulus mendukung kita. Dalam badai ujian, Allah mengirimkan pelita berupa doa dan kasih sayang. Aisyah belajar, perjalanan menuju Al-Quran bukan hanya soal hafalan, tetapi tentang mengikat hati dengan cinta dan keteguhan. Hari ke-86, fajar baru menyingsing ketika ayam jago di halaman belakang berkokok. Udara masih lembab dan dingin, embun menempel di dedaunan pisang di samping rumah. Aisyah sudah duduk bersila di ruang tengah, mushaf Braille terhampar di pangkuannya. Jemarinya menari perlahan di atas titik-titik timbul. Bibirnya bergetar melafalkan ayat demi ayat. Di luar, sinar matahari menembus jendela bambu, memantul lembut di wajahnya. Bayangan halus menegaskan ketekunan yang tak pernah surut, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ibunya datang membawa sarapan sederhana, ubi rebus dan teh manis hangat. Nak, hanya tinggal beberapa hari lagi, kata Siti sambil menatap penuh bangga. Iya Bu, tinggal 4 juz terakhir. Tapi rasanya semakin berat. Semakin dekat ke puncak, jalannya memang menanjak, tapi Allah akan menjaga langkahmu. Siang itu, desa mendadak ramai. Mobil berplat kota berhenti di depan rumah. Seorang pria paruh baya turun, mengenakan peci hitam dan kemeja putih. Dialah Pak Arif, seorang penghafal Al-Quran dari pesantren ternama di kota. Ia datang setelah membaca berita tentang Aisyah. Assalamualaikum, saya mendengar perjuanganmu luar biasa, nak, sapanya lembut. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah datang, jawab Aisyah, menunduk hormat. Pak Arif menawarkan diri untuk mendampingi murajaah selama hari-hari terakhir. Suaranya yang dalam dan bacaan yang fasih menjadi iringan yang menenangkan. Setiap kali Aisyah ragu pada satu ayat, Pak Arif dengan sabar membetulkan, memberi semangat. Ingat, hafalan bukan hanya di lidah, tapi di hati. Jika hati ikhlas, ayat itu akan tinggal selamanya, ucapnya. Menjelang malam ke-90,
Aisyah mengulang juz 26 hingga 28 tanpa jeda. Di luar, bulan separuh menggantung, langit penuh bintang. Rumah sederhana itu penuh cahaya lampu minyak dan suara ayat suci yang mengalun lembut. Para tetangga yang lewat berhenti sejenak, mendengarkan dengan khusyuk. Namun kelelahan mulai terasa. Tenggorokan kering, kepala berdenyut. Ibunya menatap cemas. "Nak, istirahatlah." "Sebentar lagi, Bu. Aisyah harus menjaga aliran ini." Ketika suara seraknya makin parah, Aisyah berhenti, menunduk. Air mata menetes. "Ya Allah, jangan biarkan aku berhenti di sini," bisiknya lirih. Pak Arif mendekat, menepuk bahu lembut. "Istirahatlah, besok kita lanjut. Ingat, kekuatan bukan hanya di banyaknya ayat, tapi juga di kesabaran menjaga tubuh." Keesokan harinya, kabar menggembirakan datang. Ustadzah Rahma sudah pulang dari rumah sakit dan berniat hadir pada hari penyetoran terakhir. Senyum Aisyah mengembang. Alhamdulillah. Rasanya seperti rumah yang lama tertinggal kini kembali lengkap. Hari-hari berikutnya menjadi maraton rohani. Setiap pagi Aisyah menambah hafalan, setiap malam mengulang seluruh yang telah diingat. Pak Arif, Pak Hadi, para santri, dan ibunya bergantian menemani. Rumah kecil itu seakan berubah menjadi pesantren mini, penuh zikir dan doa. Suatu malam menjelang hari ke-98, hujan turun lagi. Namun kali ini bukan badai yang mencekam. Hujan itu lembut, menimbulkan aroma tanah yang menenangkan. Di antara suara rintik, Aisyah melafalkan surat Al-Mulk dengan suara jernih, tanpa satu pun kesalahan. Pak Arif tersenyum lebar. "Masya Allah, bacaanmu seperti air mengalir," pujinya. "Semua berkat doa kalian," balas Aisyah, suaranya penuh syukur. Ibunya menatap dari sudut ruangan, air mata haru menetes. Di balik keterbatasan penglihatan, putrinya sedang menyalakan cahaya yang tak akan pernah padam. Perjalanan hampir usai. Sisa jarak hanya tinggal beberapa langkah, tetapi setiap langkah membawa makna yang tak terhingga. Aisyah belajar. Kemenangan bukan hanya tentang mencapai garis akhir, tapi juga tentang keteguhan hati di setiap detik perjuangan. Di balik gelap matanya, ada cahaya yang kini terasa semakin terang. Hari ke-100, fajar menetes perlahan, embun tipis menyelimuti pekarangan. Udara pagi begitu jernih, seolah ikut menunggu detik bersejarah. Rumah kayu kecil itu ramai sejak subuh. Pak Hadi sudah menyalakan lampu minyak di sudut ruangan. Para santri duduk melingkar. Pak Arif, sang penghafal Al-Quran dari kota, menyiapkan catatan untuk menyimak. Ibunya, Siti, tak henti-hentinya menatap Aisyah dengan mata berkaca. Aisyah duduk tegak di tengah ruangan. Jilbab putihnya sederhana, namun wajahnya memancarkan keyakinan yang tak dapat ditutupi apapun. Jemarinya menyentuh mushaf Braille hanya sebentar, sekadar memastikan halaman awal. Setelah itu ia menutupnya. "Bismillah," ucapnya pelan. Suaranya jernih, bergetar karena haru. Surat Al-Fatihah meluncur mulus, lalu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Satu persatu surat panjang mengalir tanpa jeda berarti. Pak Arif mencatat setiap bacaan. Kadang mengangguk, kadang tersenyum. Para santri terdiam, hanya suara Aisyah dan desiran angin yang terdengar. Jam demi jam berlalu. Ketika azan zuhur berkumandang, Aisyah baru menutup juz ke-20. Ia berhenti sejenak, meneguk air hangat yang disodorkan ibunya. "Bagaimana, Nak? Perlu istirahat lama?" "Tidak, Bu, kita lanjut." Allah yang memberi kekuatan. Menjelang sore, hujan rintik turun. Bukannya melemahkan, udara dingin justru membuat ruangan terasa khidmat. Lilin kecil di sudut ruangan memantulkan cahaya ke dinding kayu, menambah suasana sakral. Aisyah terus melafalkan ayat demi ayat. Surat Yasin, As-Saffat, Az-Zumar. Suaranya tidak pernah pecah. Jemari semua orang di ruangan seolah ikut bergetar mengikuti alunannya. Pak Arif berkali-kali menatap para hadirin, seolah ingin berkata, "Ini luar biasa."
Menjelang maghrib, Aisyah sampai pada surat terakhir An-Nas. Suaranya pelan namun tegas, seperti menutup perjalanan panjang. Ketika ayat ke-6 selesai, ruangan senyap. Hanya suara hujan di atap seng. Lalu, serentak terdengar isak haru. Ibunya memeluk Aisyah erat. Alhamdulillah, Nak. 100 hari. Kau menepati janjimu. Pak Arif menatapnya dengan mata berbinar. Masya Allah, bacaanmu sempurna. Ini karunia besar, Aisyah. Kau telah menyalakan cahaya di hati banyak orang. Aisyah tersenyum, meski matanya tak bisa melihat air mata yang jatuh di sekelilingnya. Semua ini bukan karena Aisyah. Ini karena Allah, dan karena doa semua yang mencintai Al-Quran. Malam itu desa kecil mereka seolah berubah menjadi taman cahaya. Para tetangga berdatangan membawa hidangan sederhana, ketan, teh panas, dan senyum penuh kagum. Anak-anak TPA duduk di serambi, menatap Aisyah seolah melihat bintang. Di tengah keramaian, Aisyah berdoa lirih. Ya Rob, jadikan hafalan ini penjaga hatiku. Jangan biarkan aku lupa walau sedetik. Jadikan cahaya ini terus menyala, bukan hanya untukku, tapi untuk siapapun yang mendengar. Pak Hadi lalu mengumumkan, mulai malam ini, kita akan mengadakan khataman dan doa bersama. Semoga kisah Aisyah menginspirasi seluruh desa untuk mencintai Al-Quran. Suara takbir dan salawat mengisi malam, berpadu dengan rintik hujan yang kian lembut. Bagi Aisyah inilah puncak perjalanan. Bukan sekadar hafal 30 juz dalam 100 hari, tapi merasakan kasih sayang Allah melalui setiap orang yang menemaninya. 100 hari telah berlalu, namun cahaya yang lahir dari hati yang ikhlas akan terus memancar selamanya. Aisyah, gadis yang tak bisa melihat dunia, justru menyalakan lentera bagi banyak jiwa. Dari gelap matanya, dunia belajar bahwa keajaiban datang ketika keyakinan tak tergoyahkan. Malam itu, langit desa bertabur bintang, udara masih membawa sisa aroma hujan sore. Di serambi rumah kayu sederhana, Aisyah duduk dikelilingi orang-orang yang menemaninya selama 100 hari penuh doa dan ketekunan. Lampu minyak bergoyang pelan, menebar cahaya keemasan yang memantul di wajah-wajah yang penuh rasa syukur. Pak Arif berdiri, suaranya tenang namun menggetarkan. Kita semua menjadi saksi keajaiban ini. Seorang gadis yang tak dapat melihat dunia justru menyalakan cahaya bagi kita. Hafalan Aisyah bukan hanya miliknya, tapi milik kita semua yang percaya bahwa Allah memelihara setiap niat baik. Suara takbir dan salawat bergema. Santri-santri kecil mengelilingi Aisyah. Sebagian menatapnya dengan kagum, sebagian lagi menahan air mata. Ibunya Siti memeluk putrinya erat. Nah, terima kasih sudah mengajarkan ibu arti sabar dan tawakal, bisiknya. Semua karena Allah, Bu. Aisyah hanya berusaha, jawab Aisyah lembut. Setelah khataman dan doa bersama, rumah kembali tenang. Aisyah duduk bersila menengadahkan tangan. Ya Rab, Engkau yang menuntun langkah ini. Jadikan hafalan ini penjaga hati, pelindung di dunia dan akhirat. Dan jadikan cahaya Al-Quran ini terus menyala, menuntun siapapun yang mencarimu. Bibirnya bergerak pelan, tak ada air mata, hanya senyum penuh keyakinan. Dalam gelap yang tidak pernah beranjak dari matanya, ia merasakan terang yang tak pernah padam di hatinya. Narator menutup dengan suara hangat. Sahabat, inilah bukti bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Ketika niat tulus berpadu dengan kesabaran, Allah menghadirkan pertolongan yang tak terduga. Jika kisah Aisyah menyentuh hatimu, jadilah bagian dari cahaya itu. Mari kita saling mendoakan, menyebarkan kebaikan, dan menjaga Al-Quran di hati kita masing-masing. Klik tombol like, tuliskan doa di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah yang menguatkan iman dan harapan. Semoga kisah ini menjadi pengingat. Keajaiban bukan milik mereka yang sempurna, melainkan milik siapa saja yang percaya dan berusaha tanpa henti. Dengan itu,
Perjalanan 100 hari Aisyah usai, namun pesan dan cahayanya akan terus mengalir, menembus batas waktu dan jarak, menginspirasi setiap hati yang merindukan keajaiban iman.